Setahu saya sih ada hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh, tapi kurang lebihnya benar salahnya juga kurang tahu. Dampaknya sih larinya jadi ke kulit, jadinya gatel-gatel gitu. Ya dulu gue pernah alergi, gue tuh gara-gara makan seafood. Nah udah itu setelah itu efeknya tuh badan gue merah dan gatel banget. Dan yang pastinya menderita sambil panas juga badannya. Dan itu langsung gue ke dokter. Dan abis itu gue pakai salep ya sudah. Dan gue nggak mau lagi namanya makan seafood. Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini saya dan Dr. Boyke kembali ke hadapan Anda di acara Kata Dokter versi hari Minggu. Dan topik kita pada malam ini adalah mengenai mengenal alergi Anda. Iya, tadi dari Fox Pop, jarang loh kita buka dengan Fox Pop ya, dan jawabannya lucu-lucu ya. Terus gitu, gak mau lagi deh makan yang namanya seafood. Dan aku juga ada alergi Aku juga. juga makanan gak enak aku alergi, kalau yang lain sih aku makan. Kurang duit juga aku alergi. Sama ya. Pokoknya gak asik deh aku alergi ya. Pemirsa, kita mau tanya, kita akan bahas lebih jauh mengenai alergi seperti apa. Kemudian barangkali yang paling penting adalah gimana menghindari supaya alergi tersebut nggak keluar lagi kalau udah pernah ceritanya alergi tersebut. Seperti yang tadi di Fox Pop tersebut ya. Yang pernah makan seafood. Makan seafood. Kalau aku biasanya minum susu aja, aku juga kadang-kadang diare. Kalau Ya kamu? itu lactose intolerance sekali ya kalau yang gitu. Terus kalau Lula sendiri? Nggak ada, aku sih semua oke-oke aja. Alah. Lebih sehat jadinya ya. Kalau orang terlalu tua juga aku suka alergi, tapi beberapa masih masuk kok, tenang aja aku nggak kenapa-napa. Pemirsa, seperti biasa kita akan buka dengan yang namanya info superfood ya. Oke. Dan kali ini berhubungan sama alergi. Iya. Makanan dan minuman pereda alergi. Madu, salah satu solusi alami paling efektif untuk pengobatan alergi adalah madu. Madu terdiri dari serbuk sari dan bahan-bahan lain yang efektif. Madu yang diproduksi secara lokal lebih disarankan karena mengandung serbuk sari tanaman yang melawan reaksi alergi dengan merangsang sistem kekebalan tubuh. Iya. Kemudian quercetin merupakan antioksidan yang ditemukan dalam makanan seperti apel, beri, bawang, dan teh hitam. Quercetin membantu memblokir sintesis histamin sehingga mengurangi gejala alergi. Iya, kemudian Apalagi, ada antioksidan alami. Antioksidan alami dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayuran. Beberapa buah-buahan dan sayuran yang dianjurkan untuk mengobati alergi termasuk ekstrak biji anggur, pisang, apel, tomat, wortel, dan juga bawang. Selanjutnya yang terakhir adalah asam lemak omega 3. Ini memiliki kemampuan menghambat sintesis bahan kimia penyebab inflamasi yang bertanggung jawab memicu reaksi alergi. Makanan sumber asam lemak omega 3 meliputi kenari, minyak biji rami, dan minyak ikan. Bisa dipercaya karena ini kata siapa? Kata dokter. Di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acukan, ku tak mau tahu. Luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bowie, nggak pakai David ya. Jadi kalau orang alergi juga bisa bertahan hanya karena satu cinta aja, jadi dia alergi gitu ya. Kamu ada alergi juga nggak? Ada. Dulu waktu kecil. Alergi apa? orang-orang yang suaranya nggak terlalu merdu kan, saya sudah tahu. Makanya kita jangan suruh nyanyi aja, kita masih kusut nantinya ya. Pemirsa, narasumber kita pada malam hari ini adalah cerita seorang dulu dong ya, bocorannya. Guru besar alergi imunologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2006 hingga Terus, sekarang. iya. Ia adalah pria kelahiran Surakarta 3 Juni 1945. Bapak dari 4 anak ini lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 69. 69. Udah jadi dokter, aku belum
belum lahir ya. Terus Selanjutnya lulus pendidikan spesialis ilmu penyakit dalam FKUI di tahun 1975. Melanjutkan konsultan alergi imunologi pada tahun 1986 dan mengambil pendidikan doktor program pasca sarjana Universitas Indonesia. Ia juga pendiri yayasan dan ketua Yayasan Alergi Indonesia dari tahun 1996 hingga sekarang. ya, tahun 2005 hingga sekarang menjadi penasehat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia dan saat ini berpraktek di Klinik Alergi Rumah Sakit Medistra Jakarta. Ini Siapa dia? Profesor Dr. Heru Sundaru, spesialis penyakit dalam KAI, konsultan alergi imunologi. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Senang sekali bisa Selamat malam. hadir di sini. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Iya. Oh, Prof, mau di sana. Mau di sana aja, oke. Padahal enak deket saya loh, Prof. Ih, bener. Gimana? Kita Prof, alergi dulu barangkali ya, Iya, supaya kita pengen menyamakan tahu persepsi semua. masyarakat tentang alergi ini apa. Jadi sebenarnya kondisi seperti apa sih, Prof, yang disebut dengan alergi tersebut? Apa benar cuman kulit doang yang keluar gitu? Ya, baik. Kata alergi sendiri sebetulnya dari Austria. Ya. Suatu reaksi yang tidak biasa. Kita tahu kalau kita minum susu, bagi sebagian besar orang itu tidak apa-apa. Iya. Kalau ada sebagian Tapi kecil, itu bermasalah. ya bermasalah. Itu alergi. Alergi ya. Ya. Jadi suatu reaksi yang tidak biasa. Iya. Ya. Orang makan udang sebagian besar nggak Tenang apa-apa aja Iya. tuh. tapi bagi yang alergi jadi bermasalah. Iya. Iya. Nah, masalahnya adalah sebagian anak kulit, sebagian besar. Iya. Tapi alergi itu tidak hanya mengenai kulit, bisa seluruh badan kena. Kita pernah dengar kata anafilaksis. Yang mula-mula gatal kulit, lalu tekanan darah kita turun. Karena jantungnya terganggu. Iya. Bisa juga ada penyempitan saluran nafas, menjadi Langsung sesak tuh, nafas. Iya. Iya. Ya, Itu orangnya yang- tiba-tiba pingsan. Itu tuh yang berat. stres dokternya sebelum orangnya dokter juga betul. langsung aduh ada lagi shock nih gitu Iya, ya. betul. Harus Jadi, buru-buru dikasih Tapi itu anti-alergi. kan ceritanya kenapa satu kena, satu nggak kena, itu gimana tuh ceritanya? Satu alergi, satu nggak alergi, kenapa tuh, Prof? Nanti baik. aja dulu kita jawab. Oh gitu ya. Nanti setelah yang berikut ini. Nah kalau Anda mau tahu kenapa satu orang bisa alergi, satu orang lain nggak alergi, kadang-kadang barangkali bersaudara nih Iya. adik dan kakak. Kenapa demikian? Nanti dibahas oleh Dr. Heru di sini. Jangan kemana-mana Ya. bersama kita. Dan Kata juga siapa? pemirsa juga bisa ikut berdiskusi di 0215155111. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Don't you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this why I wonder that we got this far. Kamu tuh Rahel bener-bener ya, and Bowie. setiap buka gitu ya, setiap buka acara menyenangkan tuh. Suaranya tuh bener-bener menggugah kita supaya Iya. bikinnya semangat ya. Semangat. Dan Oke, pemirsa, kita masih ngomongin mengenai alergi, ada Prof. Heru di sini. Dan tadi kita sudah berhenti. ngomongin juga Apa tuh? bahwa kita pengen tahu kenapa orang kena, kenapa enggak. Iya, jadi kita nanya sama Prof. Heru, Iya. kenapa Prof? Saya nih adik kakak pun satu bisa kena, Alergi, satu enggak. Gitu. Adik saya juga nggak alergi kayak saya. Dia bisa minum susu, saya malah nggak bisa. Tapi es krim bisa? Es krim juga kadang-kadang masih gatal. Paling takut dia mau mencoba, padahal banyak banget yang enak-enak ya. Kasihan ya. Kasihan nih, hidup penuh Gimana tuh, penderitaan. Ya, jadi pada dasarnya alergi itu diturunkan, tapi tidak ditularkan, tidak menular. Oke. Ya, kalau diturunkan, kita pernah belajar dari hukum Mendel barangkali. Tidak semua suami istri kemudian punya anak semuanya jadi alergi, tentu tidak. Tergantung gennya masing-masing. Iya. Ya. Jadi kalau pas keluar di iya, dia ya ya, nasibnya kena, gitu ya, ya, Prof nasibnya. ya. Prof, Ya. tapi kalau di Indonesia banyak nggak yang alergi? Ya, lumayan banyak, ya. Tapi tidak sebanyak di negara asing. Mungkin karena pola hidupnya. Oh gitu. Pola hidupnya bisa kita ambil salah satu adalah contoh adalah alergi tungau debu rumah. Iya. Hidupnya di karpet. Maka kalau di negara barat sana semua
kamar-kamar itu pakai karpet semua. Karena Tapi dingin, tidak, kan? ya dingin. Iya. Nggak Tapi lembab. orang Indonesia pakai gini dipel tiap hari. Jadi Jadi lebih kemungkinan bersih, lebih ya. bersih. Ya, yang bersih, Iya. yang jorok nggak ada. Oh ya, Nah, juga terus banyak. mengenai asma, Prof. Katanya asma juga sebagai bagian Udah dari ngomongin alergi. tunggal debu kan, ini Iya. biasanya berhubungan sama si dengan asma asma, ini ya. kan ya. Baik. Asma sendiri ada sebetulnya peradangan daripada saluran nafas. Ya. Di saluran nafas itu terjadi peradangan, sehingga apa yang terjadi sebetulnya penyempitan saluran nafas. Ya. Apa yang terjadi kemudian kalau nyempit ya orangnya jadi sesek. Dia banyak lendir karena peradangan, maka dia akan batuk-batuk, akan menimbulkan bunyi yang mengi, orang bilang begitu. Iya. Ya. Jadi ada sesek, ada mengi, ya. Jadi ada penyempitan karena otot-otot saluran nafasnya mengkeret. Dan dia tuh mengkerut itu karena dia alergi. Karena sebagian besar karena alergi, Iya. sebagian tidak. Dan karena alergi itu jadi kemudian keluar juga nih si lendir lebih banyak dibanding biasanya. Dibandingkan dengan biasanya. Nah, Prof, kenapa dia bunyinya cuma pas ngeluarin nafas? Pas masuk kan nggak bunyi tuh. Jadi bunyinya menarik, terus pas keluarin, Pas keluarin, gitu. Betul. Karena pada waktu mengeluarin tenaga lebih besar, penyempitannya lebih Iya. dalam. Nah, kalau kita ketemu dengan orang ada serangan asma, apa sih tindakan kita yang harus dilakukan untuk pertama kali, Prof, supaya kita bisa membantu? Kayak gini, pasien tersebut? asma ya? Iya. Asma, ayo, asma ya? Nggak begitu, nggak boleh, nggak boleh. Nggak. Itu sih Ya, tentu. adjustment, tahu itu. Dibikin tenang dulu ya. Ah, itu kita- Oh, tenang Ya, dulu tenang tuh. dulu ya. Karena kalau dia makin panik, dia tentu akan makin sesek. Ah, Ya kan? Yang kedua, tentu kita lihat bagaimana sih terjadinya orang sesek pada asma. Tentu ada yang mengkeret. Iya. Yang tadi saya bilang katakan itu karena otot-otot. Iya. Tentu ada lendir. Tentu ada peradangan. Peradangan itu jadi bengkak, kayak bibir kita jadi bengkak, Iya. tapi ini terjadi dalam. Iya. Obat yang utama kalau dia keadaan akut ya kita harus namakan obat pelega. Pelega saluran Jadi ini nafas. pertolongan pertamanya Iya. kita kasih Kasih obat pelega. pelega. Ya, obat tersebut ada dua, untuk anti radang Iya. dan ada pelega. Kita kasih pelega yang cepat. Yang paling cepat adalah obat dalam bentuk semprot. oh, jadi Ya, selalu orang harus suka takut ada inhaler. ya. Punya jadi. Ya. Harus selalu tersedia di rumah Selalu kalau kita ada tersedia di satu mana. Tapi kalau keluarga. dianya asma, barangkali tasnya juga ada kayak dokter Boyke. Jadi kita kalau lihat ada orang asma, Nah. pertama kali tanya, lihat dulu tasnya. Jangan-jangan udah ada inhalernya. Mereka biasanya tahu kan ya? Tahu, Prof, ya? selalu Pasti pasti. dibawa kemana? Tahu, dibawa. Itu menyemprotnya mesti gimana? Banyak yang mengatakan karena semprotnya salah juga nggak lega katanya. Ya, yang penting adalah bagaimana kita menyemprot pada waktu menghirup, bukan menyemprot pada waktu kita ngeluarin nafas. Nah, gimana caranya nih obat masuk semprot Ya, ke dalam? jadi kita tarik nafas dalam, keluarin habis. Pada waktu kita menghirup nafas, semprot sambil menghirup pada saat yang sama. Semprot sambil menghirup. Nah, pemirsa ya. dengarkan tuh, semprot sambil menghirup dengan obat Karena supaya pelega masuk ke nafas. sini. Iya. Dan Iya. kemudian jangan cepat-cepat dikeluarin. Tahan dulu hitungan 5. Oh, Tahan satu, 1, 2, 3, 4, 5 supaya dia mengendap. mengendap, Nah, baru ini. Tapi Prof, itu biasanya dalam waktu berapa lama langsung leganya? hitungan menit. 1-2 menit sudah lega. Sudah Daripada lega. kalau dia barangkali minum obat yang minum Iya, gitu kan? minum lebih lama. Ya, dia bisa setengah jam, 1 jam baru ada Baru hasil. ada, iya. Tapi suka Iya, ada yang iya. ngomong gini nih, Prof. Tapi kan saya nih belum parah. Ngapain saya mesti pakai semprotan? Karena dianggap yang pakai semprotan itu yang parah-parah. Itu yang kita betulkan sekarang. Iya. Ya, Jadi gimana kita tuh, betulkan Prof, sebetulnya? semprot itu aman, ya. Asal sepanjang semprotan pelega. Tapi ada lagi semprotan untuk mengendalikan nanti. Itu harus dipakai tiap hari. Oh, jadi ada dua. ada nih, dua, semprotannya yang agak pelega berbeda. sama yang mengendalikan. Iya. Sebenarnya pemicunya apa sih, Prof? Nah. Asma itu? Pemicu pada dasarnya orang-orang yang asma itu ini sensitif. Oke. Bukan terhadap alergen aja, tapi ditinggal pacar juga sesek deh. Stres ya, Prof. stres. Aduh, Prof, saya asmanya banyak berhubungan sama stres, betul. Stres sama siapa sih? Enggak, kalau tanggal tua aja. Hitungannya agak nggak nyambung tuh suka kesel. Itu mah nggak nyambung, itu mah Iya. bukan alergi, itu Stres mah. juga kan ya? Betul. Iya. Oh jadi, Ya. jadi Ya. kalau memang Prof di pasien-pasiennya kalau menjelang akhir-akhir bulan itu banyak pasien-pasien asma. Enggak lah. Enggak gitu, juga. tapi Kita ada Manula aja juga. barangkali ya. Atau dokter Lula aja tuh kan. Bilang saya bilang ini gimana sih, Prof? Tapi kita mau mau kasih tahu sama dokter Boyke, yang asma itu banyak banget, bukan cuma saya doang, bukan cuma Lula Kamal aja. Selebriti Hollywood juga banyak yang kena asma. Oh, Kita akan iya? lihat tayangannya ya. Pemirsa mau tahu siapa aja yang punya penyakit asma? Selain Ini Lula. dia tayangannya. Pemirsa, alergi tak pandang bulu mendampaki manusia.
dengan kemewahan dan perawatan kecantikan serta pemeliharaan kesehatan jutaan dolar, tetap tak bisa menghindarkan seseorang dari serangan alergi. Begitupun para selebriti Hollywood. Berikut adalah daftar seleb Hollywood yang memiliki alergi. Kate Middleton, putri kerajaan Inggris ini alergi terhadap kuda, seperti dilansir majalah People. Namun Duchess of Cambridge ini mengatakan bahwa gejala alerginya ini dapat reda apabila istri dari Pangeran Williams ini berada lebih lama lagi bersama hewan tersebut. Scarlett Johansson. Scarlett mengaku kalau ia alergi berada di luar ruangan. Rumput, pohon, dan semak-semak merupakan musuh utama Scarlett. Britney Spears. Hampir semua orang takut dengan sengatan lebah. Namun Britney lebih dari sekedar takut, ia pun alergi dengan yang namanya sengatan lebah. Hilary Duff. Musim semi merupakan musim yang dibenci oleh orang-orang yang alergi terhadap serbuk sari tanaman. Hilary termasuk salah satu di antaranya. Orlando Bloom. Orlando dilaporkan menderita rinitis alergika, yaitu suatu kondisi alergi dengan gejala yang tampak pada mata dan hidung yang muncul akibat terpapar alergen seperti debu ataupun serbuk sari tanaman. Drew Barrymore. Bawang putih, lebah, kopi, dan parfum adalah daftar hal-hal yang harus dihindari oleh aktris Drew Barrymore. Ia alergi terhadap item-item tersebut. Paula Abdul. Mantan juara American Idol ini ternyata alergi terhadap kucing dan debu. Cameron Diaz. Aktris Cameron Diaz alergi terhadap beberapa jenis bunga. Untuk meredakan gejala alerginya, Cameron menggunakan neti pot, yakni suatu alat nasal irrigation. Beyoncé Knowles. Walaupun Beyoncé memiliki produk parfum sendiri, sebenarnya ia justru alergi terhadap parfum. Khusus untuk produk parfumnya ini, komposisinya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga Beyoncé tak akan lagi alergi ketika memakainya. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Seperti biasa, kita akan mengundang seorang artis dan juga dia seorang presenter. Dan tentunya dengan kaitannya dengan topik kita malam ini mengenal alergi, pasti juga pernah mengalami alergi. Iya. Siapa dia? Perempuan cantik pastinya, tapi ya, iya. Ini dia Melissa Karim, masih Karim. Melissa Karim. Hai, nggak ganti dokter. Nggak ganti ya, nggak ganti nama belakangnya. Enggak Setelah dong. menikah itu nggak ya? Kenapa sih kamu masih mau senang pakai nama orang tua kan, Karim? Enggak, itu nama kakek saya. Oh, kakek. Oh, Iya. pakai nama kakek. Iya, terus Betul sekali. karena nama suami enggak lah ya, aku juga nggak ganti nama, biarin Oke. aja gitu ya. Sebenarnya topiknya ganti nama apa? Apa sih? Alergi Apa sih pentingnya? Segitu pentingnya. Saya ikut kata Bu Dokter dan Pak Dokter aja Gimana ya. juga ya, kalau tamu mah terima nasi aja, coba aja. Melisa. Dokter galak kali, aku Prof Heru ya, ada Prof Heru ya. Malam juga Prof. Nah ini kesempatan Ya, yang luar biasa Melisa, buat aku. kamu pernah kena sakit alergi nggak sih? Bukan kena kali, seumur hidup Seumur dong kali hidup, ya. harusnya dia. Apa? Tapi udah lama loh, nggak pernah kambuh lagi. Jadi dari kecil memang aku sama adikku tuh dua-duanya punya asma. Jadi kita udah hatam sama yang namanya inhaler. Kemudian Lega, tapi ya? di umur 26 aku baru umur 17 ya aku ngomongin Bentar berlaku mundur kok tenang aja. Waktu umur 26 aku mulai yoga. Sejak saat itu nggak pernah lagi sih. Sekarang umur berapa? 27,5. 17. Iya. Berkurang tuh 10 tahun nggak apa-apa. Jadi gini, karena yoga. 6. Tapi nanti dulu, 10 tahun udah nggak pernah sama sekali. Nggak pernah bengek. Nanti dulu bengeknya ya, misalkannya bengek. sebulan berapa kali? Oh kacau. Wah, bener gak sih Prof? Salah satu alasan aku kenapa aku harusnya kayaknya tinggi seperti supermodel. Cuma kan bantet gitu karena dulu kebanyakan puyer. Coba ya. Bener nggak? Betul. Puyer. Betul nggak? Sebelum ada Puyer bikin inhaler. bantet Bener nggak katanya dok? dia. Bener nggak? Rasanya kecuali steroid ya. Enggak. Kalau nggak steroid nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Tapi dia puyernya nggak jelas kan, Pro. Ya, betul. Mungkin ada steroidnya. Ada steroid tapi karena udah sering seberapa sekali. sering pakai steroid? Dari Ya. Memang bokap 190, nyokap 195 ya? kan satu keturunan Prancis, satu Oh iya, ya sudah. Nggak usah nyalain dokternya, yang penting kan pokoknya Iya, nggak iya. nyesek Ya gitu kan. udah. Seseknya tapi kan hilang, buktinya sekarang bisa jadi presenter karena seseknya Tapi udah kan jadi hilang. pinter banget dan ngomongnya juara, acting jago. Itu karena kebanyakan Itu makan karena puyer ya, puyernya dong. juga, ya jangan salah. Oh iya, baiklah.
terima-terima aja lah efek-efeknya ya. Tapi balik lagi, isi yoga itu bikin apa sampai lo nggak keluar lagi gitu? Kalau menurut aku sih, setelah aku sekian lama beryoga, itu melebarkan saluran pernafasan, basically making my lungs happier, sama diaphragmnya terbuka. Jadi I breathe better, terus itu rasanya juga lebih lega. Kalau secara dokter pengen tahu, pasti ada faktor pencetus yang tiba-tiba hilang. Either dia udah pindah rumah, rumahnya lebih bersih, sama belum ke Prof Heru ya. Prof Heru kan pas jalannya lebih bener dong daripada ulang amal. Prof Heru gimana Prof Heru? Cuma karena yoga aja selesai semua masalah. Mungkin nggak, Bro? Rasanya sih enggak gitu. Enggak. Pasti karena ini, pasti karena Anda masih dia bayangkan. ada stres mungkin. Kalau kita dapat asma pada waktu anak-anak, sebagian besar tuh hilang, hilang dengan sendirinya. Jangan sedih. Kebetulan Anda, Jadi nggak usah yoga juga akan hilang. iya akan hilang, ya. Jadi akan hilang. Sebagian kecil memang akan terus sampai tua. 70% betul nggak sih Prof katanya? You are right. Tuh, 70%-nya. Iya. Aku dulu waktu muda di Bandung, waktu masih di Bandung dulu lah, itu asma. Jadi aku tuh selalu dibawa ke bawah pohon kalau lagi sesek. Pindah ke Jakarta. Kenapa malah dibawa dibawa- pohon? Karena itu zaman-zaman dulu tuh katanya kalau di bawah pohon. Jadi di apa? Hilang alerginya setelah pindah ke Jakarta. Pasti kan ada yang telepon ke sini. Pohonnya pohon apaan, Bro? Pohon gitu nanti. Kasian dia udah Laktos intoleran, asma juga. Alerginya banyak, alerginya banyak. Nanti dia belum cerita di kulitnya dia nanti dulu ya, jangan sedih ya. Ini emang agak tidak jelas nih narasumbernya siapa, bintang tamu siapa. Prof, terusin Prof. Jadi kalau cuman yoga tok mungkin enggak, tapi barangkali Melisa termasuk yang 70% yang memang Ya, sendiri. sendiri. memang akan hilang sendiri. Self-limiting disease. Kebetulan aja ada dia yoga ya. Tapi kalau dia misalnya, ini karena sate kalong barangkali hilang, ya kebetulan hilang. Oh, Faktor jadi sate kebetulan. kalong juga sebenarnya nggak ada Nggak fungsi ada. apapun ya. Tapi Prof dia hilangnya di umur berapa? Rata-rata sih 14 itu pada hilang. Tetapi ada sebagian yang hilang tuh nanti tua datang lagi. Oh, jadi siap-siap menyambut ya. Tua tuh umur berapa? Iya, Tenang, 95, tenang aja. beda-beda ya, dari 30, 40 muncul lagi gitu Oh, misalnya. bisa jadinya. Iya. 40 tua Cir. Makasih. 40 tua ya, jadi jangan nanya-nanya ya, dokter Nah, ya. kemudian Jadi ini kalau- tanya. Itu belum selesai. Kalau 40 dia bisa balik lagi, bentuknya bisa berubah nggak? Misalkan gini ya nih Prof ya, saya asma, tahu-tahu pas umur 40 atau 45 itu saya keluar dalam bentuk kulitnya atau gimana? Bisa nggak berubah Ya, itu alerginya? alergi bisa aja bentuk muncul lagi yang lain bisa saja. Bisa. Jadi belum tentu Bisa si aja. asmanya tetap balik, bisa bisa yang lain. Jerawatan. Nah, karena kita tadi juga sih umur 50. tadi kan ada rinitis alergika juga salah satu bentuk alergi. Nah, itu gejala-gejalanya seperti apa, Prof? Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu juga. Begini, Silakan. orang asma hampir 70%, paling sedikit 50% itu punya rinitis juga, punya gejala hidung. Iya, dia gampang Kita hidung tuh alergi. pilek-pilek nggak jelas ya, Ya, Prof ya. hidung alergi. Gejalanya pertama tentu yang paling sering ada bersin, Bersin, mampet, meler nggak tuh? meler. Ya. Kadang-kadang mata juga gatel. Iya. Kadang-kadang dia jadi kronis karena apa? Dia komplikasi ke sinusitis. Ya, itu paling Ya, sering. Dokter Boyke juga? ada sinusitis. Terus Kalau ini udah apa yang dokter sebelah, bilang? pokoknya aku tuh paling jelek masalah alergi itu udah banyak dari mulai susu, rinitis, Pemirsa Gak kita apa-apa, mau tapi usaha ya hasilnya hari ini. keren kan permisa, tapi terlulah hasilnya keren kan. Gara-gara alergi gini aku bisa tetap eksis sampai saat ini. Pemirsa saya kan baik hati ya sebagai teman. Prof. Tapi ini balik lagi ya, kok punya dokter Boyke gini kok bisa banyak banget dia punya? Iya, satu orang bisa banyak alergi, tapi ada orang lain cuma satu gitu ya. Ya memang itulah ciptaan Tuhan yang bisa beragam. He Gitu has to ya. have everything. Dokter Boyke. Tapi sekarang Iya. udah Tapi mulai gara-gara berkurang. alergi gini bisa jadi presenter. Gitu. Oh, kan gara-gara alergi terlulah. Saya ketemu sama Prof. Pemirsa mau tahu nggak? Yang namanya jadi dokter kebidanan bukan karena sekolah, karena alergi juga. Jangan salah ya. Mulai menciptakan mistis. Kita balikin lagi ya, Prof. Kalau olahraga bisa bantu nggak? Kan saya ngertinya gini ya, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa pencetusnya itu stres salah satunya. Waktu misalkan Melisa yoga, stresnya turun, level stresnya, dia kan
jadi dengan sendirinya dia untuk balik nih, untuk kemudian serangan barangkali berkurang karena berhubungan sama stres. Bisa masuk ya yoganya. Since you love your yoga ya tuh ya. Tapi waktu dari kecil aku juga suruh berenang sih. Nah, kalau berenang ceritanya apa tuh, Prof? Enggak. Bisa mengurangi alergi, berenang, yoga. Semua olahraga adalah bagus. Semua orang harus olahraga. Ya. Oke. Ya, Iya. karena itu memperkuat daya tahan tubuh, fisik dan sebagainya. Ya. Cuman kepada orang asma misalnya, itu tentu tidak ada aturannya. Olahraga berenang adalah olahraga yang paling bagus untuk orang asma. Ya. Membuka saluran pernafasan. Bukan hanya membuka, dia karena humidity-nya itu tinggi. Di atas air itu Ya, kan ya. di atas air itu. Udara yang Udara. dia hidup Uap itu. tuh. Dan good ya, gitu. Iya, bagus banget karena udaranya itu lembabnya bagus. Ya. Lagian nggak ada tungau debu rumah di situ. Nggak ada. Agak nggak mungkin dia berenang-berenang di situ kan ya. Sama kayak di laut kan, bahaya. Iya. Orang kalau di laut langsung katanya asmanya sembuh. Ya. Oh, karena Rasanya humidity sih air. nanti orang-orang asma akan ke laut semua gitu ya. Iya, tapi Kalau kan tidak nggak sembuh gitu enggak. ya. Kebetulan, Dulu tapi waktu aku temporary ya. Tapi Tapi humidity-nya Ya, humidity-nya bagus ya. Di pantai. Tetapi tidak berarti apakah dia akan di laut terus kan enggak. Nggak bisa. Dia pulang ke rumah kan. Nah, di Oke. rumah itu faktor Iya. pencetusnya ketemu lagi, Iya. tungau debunya ketemu lagi, asma lagi jadinya. Nah, untuk orang-orang dengan rinitis alergika, pertolongan pertamanya apa? Selain kalau Tapi dia kan belum nggak jadi bahaya, asma. kan Ya. bahaya nggak sih? Rinitis itu Prof? tetap juga sama. Nanti dulu, bahaya nggak sih? Prof kan cuma meler-meler doang. Ya, tergantung. Dia akan mengganggu kualitas hidup kita bicara. Ya. Oke. Kalau dia mampet ya nggak bisa tidur malam. itu. Ya, nggak bisa tidur ya paginya uring-uringan biasanya. Oke. Ya tentu sebabnya apa alerginya, kita cari alerginya biasanya. Kadang kita bisa pakai pil, kadang-kadang yang efisien disebut antihistamin. Tapi bisa juga yang disebut nasal steroid. Yang tadi Sekarang kayak penyebab Beyonce alergi tadi umum ya. tuh apa sih, Prof? Ya pertama genetik tadi. Selain genetik, maksudnya makanan atau apa Oh yang ya Faktor bisa. pencetusnya. Itu yang disebut Pencetusnya. alergen. Memang Alergen alergennya itu apa? zat yang bisa menimbulkan alergi. Iya. Ya. Oh, Bisa tunggu debu rumah, Tunggu bisa debu, makanan, makanan. ya macam lagi uap, uap. cat, uap apa dan sebagainya. Dan stres bisa tadi, banyak balik lagi. binatang, ya kecoa, Bulu-bulu, kecoa, tikus. ya segala macam itu segala macam. Ya, berarti sekarang Dokter Boyke itu PR pertama adalah buat semua orang nih yang punya alergi, mikirin kira-kira faktor pencetusnya apa gitu ya, Pak? Alergennya Ya? apa? Iya. Alergennya. Iya. Nanti cerita Rick test atau yang tusuk-tusuk itu berguna nggak sih? Kita tanya sama Prof Heru. Kalau Anda mau tahu jawaban, tapi sini bersama kita di Kata Siapa? Dikata dokter. Words fail to tell a tattoo is hard to be told. It's night, a deeper night in the world's egg is old. The decay of the day seems to vanish. The ending of the day bring release. It's beautiful night in Tunisia of Lee. Isn't she wonderful? Less than a precious, less than 1 minute old. Never told through love will be. Making one as lovely as she, but isn't she lovely? Made from love. Rahel ya. Pemirsa, balik lagi di Kata Dokter. Versi hari Minggu bicara mengenai kenali alergi Anda. Ada Prof Heru, ada Melisa. Melisa yang Oh, kita juga punya Viti juga. Ada Viti yang katanya nih ceritanya alergi bisa mencegah tumor otak. Apa benar? Kita lihat dulu Kita lihat ya. Vitinya. Pemirsa, mungkin Anda merasakan bahwa memiliki alergi terhadap sesuatu itu menjengkelkan karena tak dapat mengkonsumsi makanan dan melakukan aktivitas secara bebas. Namun di balik itu, alergi memiliki keuntungan tersendiri. Menurut studi dari Ohio State University, orang yang memiliki alergi mempunyai resiko lebih rendah untuk terserang tumor otak atau glioma. Tumor otak ini muncul karena adanya tekanan pada sistem kekebalan tubuh sehingga tidak bekerja baik dalam melindungi badan dari benda asing. Sel tumor dapat terus tumbuh dan berubah menjadi sel yang ganas. Sakit kepala, mual, dan muntah adalah tanda-tanda yang muncul ketika glioma menyerang pasiennya. Glioma cenderung menyerang kaum wanita dibandingkan dengan kaum pria. Sementara itu pada orang yang memiliki alergi, kadar antibodi dalam tubuh biasanya beredar dalam kadar yang tinggi. Inilah yang diduga kuat membuat resiko glioma bisa ditekan kemunculannya. Antibodi dari reaksi alergi ini mampu menurunkan resiko glioma hingga 50% dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki alergi sama sekali.
alergi juga kita ada bagusnya kalau lihat tayangan ini. Tapi kita tanya sama Prof deh. Prof itu gimana? Komentar bahwa kalau kita ada alergi, risikonya lebih rendah terkena tumor otak. Mungkin bisa dijelaskan, Prof? Saya terus terang saya belum pernah baca. Saya juga belum pernah baca, Prof. Tapi kalau buat saya ini penelitian awal kan, Iya, Prof. betul. Kebetulan aja barangkali. Kebetulan. Tapi ya. kan bukan berarti kita berdoa supaya alergi gitu Betul. kan, ceritanya nggak begitu, dan efek sampingnya juga banyak kan Betul. alergi ini. Prof, kita pindah dong ke alergi obat. Ada alergi obat nggak, Mel? Apa ada alergi obat? Alergi obat nggak ada kayaknya. Anak punya alergi obat nggak? Nggak juga. Alergi obat makanan yang sering menimbulkan alergi Oke. kira-kira apa saja? Begini, obat itu sebetulnya bermanfaat bagi kita semua tentu ya. Ya. Tetapi di pihak lain kayak pisau bermata dua, kadang-kadang menimbulkan efek samping. Iya. Ya. Sebagian efek samping itu adalah alergi. Obat kalau dikonsumsi banyak bisa keracunan orang bilang. Iya. Tapi Iya. pada alergi pada dosis yang normal, Rendah saja. di dosis rendah saja akan muncul gejala alergi. Ya. Paling banyak gejala alergi obat adalah kulit. Bisa 80-90% kulit. Iya. Ya. Bisa berupa bentol-bentol, bisa berupa merah. Itu ada yang cepat. Kita makan obat, langsung mata kita bengkak. Oh iya, betul. Itu dalam waktu seperempat jam, setengah jam itu muncul. Kelihatan langsung. Tetapi ada yang merah kayak orang campok gitu. Itu munculnya 2-3 hari kemudian. Kita sampai lupa nih Iya, maksudnya lupa. apa obat yang Ini kita obat yang makan. mana yang Iya, kita konsumsi iya. bisa bikin seperti itu? Dan ya? kadang-kadang kalau ke dokter kita jarang minum cuma 1 obat. Kita 4 macam obat atau 5 macam obat. Iya. Sehingga kadang-kadang kita bingung yang mana yang menyebabkan alergi. Iya, betul. Ya, tentu itu ke dokter alergi yang lebih yang pengalaman. lebih tahu dari Ya. obat-obat. Tapi yang paling pengalaman yang kita ingin warning adalah pertama, kita kalau mengkonsumsi obat adalah adakah indikasi memakan obat? Oke, Ya. kalau misalnya Kan- indikasinya nggak jelas, nggak jelas, usah deh, jangan. gitu ya. Betul. Buat apa? Ada Lebay. efek samping loh. Kadang-kadang tetap virus aja. flu aja kita bisa antibiotik atau apa. Ya. Lebay. Lebay. Tapi Ya. karena kita pengen cepat sembuh Ya, biasanya. cepat betul. Tetapi kalau kita virus apa iya bisa sembuh dengan Iya. antibiotik? Iya, nggak bisa Ya, ya. dong. Iya. Ya, itu tapi satu lagi. Yang paling bahaya alergi obat yang pertama anafilaksis. Iya, Kita tahu anafilaksis. gejala kulit, sesak nafas, tekan darah, pingsan. Iya. Yang kedua adalah bangsa Stephen Johnson. Nah, itu juga. Itu paling Sebelum takut. kesana, sebelum kesana, Eh, kita ada terima penelpon. telepon dulu ya, Prof. Ya, kita tahan di situ ya. Tadi udah ada Halo. Gratis Shock sama Stephen Johnson. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Iya. Dengan Selamat siapa, malam, Ibu? Selamat Dengan malam. siapa di mana? Halo? Iya. Ya. halo, ini ke saya atau kemana? Halo? Iya. Ya, Namanya saya siapa? Yuli dari Pamulang. Iya, Dari mana? Silakan Bu Yuli, ada Prof Heru di Iya, sini. anak saya dari usia 1 tahun itu dia kata dokternya udah mengidap alergi. Ya. Terus kemudian Jadi mukanya beruntus, muka, tangan, kaki, sampai dianjurkan untuk minum susunya yang hipoalergenik. Oke, terus gimana terusnya, Bu? Ibu. Iya. Ya, terus ceritanya. Nah, yang mau saya tanyakan itu bisa hilang atau gimana? Soalnya saya udah ke dokter kulit atau apa. Kayaknya sampai dengan dia usia 2,5 tahun belum hilang sampai Belum dengan saat hilang ini. sampai Dengan sekarang. susu yang hipoalergenik Hipoalergen, itu ya. hilang nggak? Lama-lama dokter anaknya menganjurkan untuk berhenti. Akhirnya saya kasih susu apa aja, Tapi tetap beruntusan. tetap beruntus. Udah kasih apa? Salep elokon. Terus ke dokter kulit juga dikasih banyak banget deh Ini ya. salepnya. Tetap nggak hilang, nggak dan tidak berkurang sedikit pun. Baik, kita akan tanya sama Prof Heru ya. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ini pertanyaan banyak, ini Iya, juga Bu. sering kejadian Tapi nih aku ya. kaget ibunya malah bilang dikasih susu apa aja. Habis sekarang udah Loh, karena kayak kan saya udah juga yang- udah bosen makan segala macam apa, udahlah. Ya nggak usah dikasih susu kali. Ya tapi kalau tapi Nggak kan dikasih susu masalahnya kan ini nanti nggak hitungannya berkembang adalah kalau gizinya. ibu-ibu kan gitu, nanti dulu. Kalau di atas 1 tahun itu nggak Nggak mesti apa-apa. pakai susu It's formula, okay. nggak masalah. UHT aja ya, ya nggak bang. Prof, baik lagi Prof. Tapi kita bisa lihat ya Prof ya, gimana bahwa ada satu belum tentu karena susunya juga barangkali ya Prof. Betul. Kita juga nggak jelas nih sebetulnya. Ya, kelainan kulit itu tidak selalu harus alergi. Ya, Beruntusan infeksi, beruntusan belum tentu alergi. Oke. Ya, kayak kita kadang-kadang kita ada yang bentol-bentol bengkak. Iya. Iya. Dia makan telur nggak makan telur tetap aja muncul. Dia udah pantang makanan segala macam tetap tetap muncul. aja muncul. Ya. Iya. Karena ada yang disebut idiopati kita nggak tahu. Terus terang aja kita nggak tahu. Ya kalau kita nggak tahu maka pengobatannya itu kita katakan simptomatik. Apa yang kita muncul ya itu yang kita obati tanpa mengetahui penyebabnya. Kan yang sulit pada alergi adalah penyebabnya. Mengejar Iya. penyebabnya tadi. Tidak semua penyakit kita tahu sebabnya. Contoh, Oke. orang darah tinggi
Kita kan ngobatin darah tinggi, kita obat muncul lagi. Muncul Karena lagi. kita nggak tahu sebabnya. Stop, ya. Kencing manis juga begitu. Jadi banyak dalam dunia kedokteran itu kita nggak tahu sebabnya. Kita obati adalah apa gejala yang muncul, simptomnya. Ada beberapa banyak penyakit yang kita tidak tahu. Jadi pertanyaan tadi ibu itu bahwa mengatakan apakah bisa sembuh? Ya, bisa aja karena sebetulnya. bisa mungkin kita asal tahu sebabnya. Kalau kita nggak tahu sebabnya bisa berlangsung terus. Oke, tapi Prof, dia perlu nggak misalkan kita kan yang paling sering kan gini, udah dites aja, terus ditusuk-tusuk tuh sampai pakai coba pakai segala macam ya. begitu. Sempet kan dites yang segala macam gaya ya, oke, yang prick test tadi itu perlu nggak sih Prof? Nah, tidak semua perlu. Katanya nggak perlu ya. Ya, ya. Kalau suatu penyakit yang sudah kronis, biasanya nggak perlu. Ya. Karena apa? Contohnya adalah tes itu hanya terbatas. Kita dalam dunia kedokteran itu adalah untuk reaksi alergi yang cepat. Banyak penyakit alergi yang Reaksinya lambat. Tes itu tidak ada gunanya. Makanya ada yang ditempel. Kadang-kadang kan itu kalau reaksi lambat itu ditempel patch test namanya. Itu ditempel itu kalau kosmetik misalnya itu mulai 3 hari kemudian dites gini nggak ada gunanya. Iya, karena munculnya belakangan. Ya, jadi kita harus tahu apa mekanisme yang terjadi pada penyakit Kalau tersebut. buat Ibu Yuli tadi dia harusnya gimana dok? Anaknya dibawa kemana? Ya, pertama ke dokter anak, dokter kulit anak. Dok. Ada dokter kulit tapi Iya, khusus untuk anak-anak. Ya. Oh gitu. Ya, Baik. jadi apa yang sebetulnya yang terjadi pada adik kita ini? Apa genetik? Jangan-jangan kita nggak tahu. Oh, Itu baik. biasa diperiksa juga orang tuanya, dua-duanya. Iya. Jadi nanti belum itu tentu akan- juga nih permasalahannya di Belum susu tentu ya lagi. Bu ya, belum tentu. Tapi jadi Ibu juga udah bener sih. Ya udah minumin susu aja kalau begitu barangkali juga jangan nggak karena susunya, betul ya Prof ya. Prof, jadi tadi juga prick test kita tadi berhenti waktu anaphylactic shock sama Stephen Johnson syndrome. Iya, betul. Nah, Stephen Johnson syndrome yang sering banget bikin heboh di masyarakat. Betul. Nanti kita akan bahas pemirsa apa sih yang namanya si Stephen Johnson ini. Tetap di sini bersama kita di Kata Siapa? Di Kata Dokter. Kau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Kita sudah Saya tuh masih bicara. sibuk loh pemirsa di tengah-tengah tadi ya dengan sendirinya. Balik lagi kata dokter bicara mengenai kenali alergi Anda. Dan kita mau bicara mengenai Stephen Johnson. Kita kaitkan dengan alergi makanan. Stephen Johnson sendiri dan anafilaktik tadi yang kata Prof. Heru itu ini yang mesti hati-hati. Mel dengerin nih Bro. Ini makanya tadi aku Dan- nanya Stephen Nah. Johnson tuh apa? Nah, kenapa Iya. keren amat namanya Stephen Johnson gitu kan? Stephen Johnson. Itu nama-nama penyakit Aduh, sindroma jawab deh, yang seperti ya itu. ampun. Tapi nanti Prof. Heru yang akan menjawabnya. Penyanyi sebetulnya. Stephen Johnson, jangan ngomong penyanyi dong. Prof, si Stephen Johnson itu ya Prof ya, kan kadang-kadang sampai satu badan gitu ya. Dan yang lebih serem lagi tuh udah mulutnya kena semua, mata-matanya sampai kena ya Prof ya. Ini semua selaput lendir kena kan? Betul. Jadi kebanyakan karena obat. Kebanyakan karena obat. Kebanyakan bisa virus juga. Jadi kalau Stephen Johnson itu yang terkena itu kira-kira 10 sampai 20% ya. Tapi kalau sudah lebih dari 5% itu yang disebut TENS. TENS itu kulitnya kita ngelupas semua nih. Lupas semua. Ya. Mata juga reaksi kena. obat tuh, Prof. Ini nggak bisa makan. Iya. Ya. Ada bengkak ya itunya. Enggak, karena lepas semua kulitnya. semua. dah. Kulitnya Ya, kan, kulitnya semua lepas selaput semua. lendir ini. Lidah segala macam, mata, hidung sampai ke kemaluan, kadang-kadang kena. Lubang anusnya pun bisa kena. kebayang ya. Dan kulit ini kena semua. Nah, Prof, kan kadang-kadang gini, ini obat dimakan sama orang itu, misalkan tiap dia sakit kepala dia minum obat A lah misalkan, nggak apa-apa. Kenapa Tapi satu tiba-tiba saat- bisa keluar si Stephen Johnson itu? Ya, yang mula-mula kadang-kadang nggak apa-apa. Dosis-dosis yang awal-awal itu adalah merangsang sistem kekebalan yang salah sampai pada puncaknya. Kedua, dia bisa bersama-sama juga dengan infeksi kadang-kadang. Ada infeksi virus kayak flu. Oh, jadi tidak hanya satu penyebab saja, Iya, alergi tidak obat saja, Iya. tapi biasanya Ada juga beriringan faktor lain. juga dengan faktor lain. Tapi Prof gini, siapa yang bisa kena Stephen Johnson? Apa semua orang bisa kena? Kebanyakan sih hampir semua orang bisa kena. Oke. Karena ini bukan yang tipe IgA tadi. Meskipun katanya ada faktor keturunan juga. Stephen gitu ya. Johnson juga ada faktor keturunan Bisa, juga. ya. Kenapa Bisa sih namanya sebagian. Stephen Johnson? Nama orang. Dia yang nemuin, dia yang menemukan. Iya. Tapi berarti semua orang punya resiko kena Bisa. Stephen Johnson. Kalau gitu jangan pegang-pegang obat kalau tidak Kalau perlu. tidak perlu. Oh, udah paling benar. Kita ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Dengan siapa di mana, Pak?
Tambunan di Ciputat. Oke, Silakan, kata Pak. siapa Pak Tambunan? Kata dokter. Oke, silakan, ada Prof Heru di sini. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Dok. Iya. Malam. Selamat Ini malam. saya nih contoh yang paling komplit barangkali. Aduh, punya apa aja, Pak? Tapi yang saya tanya bukan untuk saya, untuk anak saya, putri Iya. saya. Oh, iya. Saya ini alergi, saya asma. Kecil terus hilang, datang lagi setelah tua. Terus setelah tua saya alergi obat. Alergi obat. Oke. Antibiotik udah pasti, anti nyeri udah pasti, obat panas juga. Oh gitu. Akhirnya tapi saya tahu untuk memaintain kesehatan saya. Kalau panas saya cukup minum air putih aja lah, olahraga. Syukur sampai sekarang asma bisa terkendali semua. Oke. Nah Terus? sekarang di anak saya nih Prof. Ini problem paling utama. Akhir-akhir ini dia sering alergi, mukanya bengkak, ya, sesak napas. Tadi disebutkan bisa pingsan gitu ya, mau pingsan. Jadi kasihan kalau alergi mesti disuntik apa tuh? Epinefrin. Nah, apalagi Adrenalin. minum lagi Adrenalin. adrenalin, nanti mesti minum Saya mendrol samin. kan kasihan ya. Iya. Nah, padahal dia ini vegetarian. Kita coba teliti makanannya, kita coba hilangkan. Dia suka apel, kita hilangkan apel. Kena juga. Udah apelnya dihilangkan, Enggak juga, muncul juga. Oh baik. Ya, kita dia suka makan jagung manis, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Jadi Nggak jelas. makanan vegetarian dia kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak jelas. Nah, pertanyaannya apakah karena faktor stres juga yang utama? Ini anaknya umur berapa ya, Pak? Umur 20, Dok. Wah, sudah 20. Pantesan. Ceritanya Makanya. jadi lebih repot ya, Pak ya. Oke. Kita Ya, tapi langsung ini ngobrol munculnya sama Prof belakangan Heru ini saja, ya. mohon maaf. Prof. Ini munculnya belakangan saja, Ya. asma dia sih ringan-ringan saja. Oh, tadinya Belakangan ini ringan-ringan. saja, memang tingkat stresnya dia di tempat kuliah barangkali luar biasa bagi dia. Oh baik. Nah, mau dicatat dia ini mau koas barangkali itu. Oh ya ampun, kasihan banget ya hidupnya. Iya. Mahasiswa Tolong, kedokteran. tolong cari Dokter teman. Boy, pakai dokter Karena Boy orang kok. tua sudah pusing nih. Nah, Oke. gimana nih, Prof? Baik. Langsung kita Iya. akan tanyakan Prof Heru ya, Iya. Pak ya. Iya, oke. Seorang Ya. koas loh. Ya. Jadi Dia dokter tidak bisa menemukan alerginya dirinya segala sendiri. macam, sampai udah vegetarian pun masih alergi. Ya, saya katakan tadi belum tentu makanan itu merupakan penyebab yang benar. Iya. Kadang-kadang bumbunya pun bisa. Bumbunya itu seperti Bumbu apa bawang. makanan, ya. Jadi misalnya kita udah pantang segala macam, nah, kalau memang bukan tempatnya ya Iya. makan saja. Jadi kita bumbunya pun bisa. Stres biasanya sih nggak akan sampai ke pingsan sampai ke ini Iya. ya. Tapi biasanya memperberat iya. Ya, tapi tidak merupakan suatu faktor tunggal. Oh, tapi kalau dia Ya. ketemu faktor pencetus yang berhubungan sama makanan, Iya. tapi dia juga stres juga. Iya. Itu bisa Iya, double kan? Berat. Oke, Ya. jadinya apa Jadi yang harus dikerjakan? itu harus dikerjakan adalah harus pastikan apa penyebabnya. Ditemukan dulu Kita penyebabnya. tidak pantang jagung atau tidak pantang apel misalnya ya. Iya. Karena kita nggak makan apel sama makan apel itu kejadian juga. Iya. Ya, jadi memang harus Taunya harus gimana, diketahui. Nah, Ya, tahunya itu tes-tes dicari. apa mungkin yang mesti Ya, dilakukan biasanya putranya? orang lakukan dengan sangat ketat. Ya misal hanya makan nasi putih atau sama tempe doang misalnya. Oh. Kalau betul karena makanan. Iya. Ya. Kalau dia tidak apa-apa nanti lain kali ditambah lagi. Tambah yang lain. Oh, jadi iya, dari iya. mulai Satu-satu dasar ya. ditambah satu-satu Tambah dicek, satu-satu. termasuk makanannya, Iya. Yang seafood, yang dicurigai. Iya. Atau lagi kadang-kadang yang kita sebut tes provokasi. Provokasi itu kita curiga apel kok makan apel berapa kali, coba di depan dokter makan apel bener nggak? Oh. Kalau ada apa-apa kita tolong kan. Ya. Betul nggak dia? Oh, seperti itu. Ya kalau enggak ya ngapain kita mesti pantang apel seumur hidup. Iya. Iya, Tapi iya. yang repot kan stres ini nih, Prof. Iya. Stres ini kan susah ngitungnya, nggak Betul. ada ukurannya, nggak ada alatnya buat Itu ngitung. psikiater barangkali. Masih ke psikiater. Obat-obat anti stres kadang-kadang dicampur dengan obat anti alergi tidak Obat membantu. anti stres itu tidak membantu karena kita tahu kenapa jadi stres, bukan kenapa dia mesti minum obat gitu. Iya, betul. Kenapa dia jadi stres? Dan kalau- ada masalah mestinya. Iya. Sebenarnya kalau buat saya ya Pak ya, sebetulnya sudah bagus anaknya Bapak akan jadi dokter. Nanti dia yang akan mengobati dirinya Iya. sendiri. Dia mengerti Katanya bahwa dokter apa nggak bisa nih. menyembuhkan diri sendiri. Iya. enggak? Tapi, Nah, kan tapi dia akan setidaknya mencoba dia tahu pas kalau- jalannya kemana gitu loh. Baik, Itu ya, Pak. kedokteran pada. Dan kan nanti ketemu kan prof-prof di sana lumayan lah ya, buat diobatinnya konsultasi langsung kan dan langsung bisa jadinya. tes juga kan kalau Iya. dia seorang calon dokter. Tapi kita mesti break dulu pemirsa, dan kembali lagi tetap di sini di Kata Siapa. Dia kata dokter. Jadi
pemirsa, kita sampai di kesimpulan bicara mengenai alergi. Banyak sekali alergi karena obat dan juga karena makanan. Kalau bicara karena makanan, ya jangan makan makanan tersebut. Tapi kalau bicara mengenai obat, sebaiknya jangan pegang-pegang obat kalau Anda tidak membutuhkan. Udah paling penting. Ya, dan pemirsa tadi sudah dijelaskan juga mengenai asma, rinitis alergika, kemudian tadi makanan dan obat Stephen Johnson, dan tentunya Prof di segmen terakhir ini mungkin pemirsa ingin mengetahui kira-kira tips-tips apa yang bisa Prof sampaikan kepada pemirsa semua agar supaya mereka bisa mencegah terjadinya alergi-alergi tersebut. Ya, khusus mengenai obat karena kita sering dikonsumsi di masyarakat. Yang pertama adalah seperti kata Lula tadi, bahwa kita memberikan obat kalau ada indikasi. Ya, kita pusing ya tentu kita perlu obat. Ya. Kita sakit gigi kita perlu obat. Tapi kadang-kadang kita ingin cantik, bisa suntik terus vitamin C, kita apa dan segala macam. Pernah suatu hari kejadian vitamin C karena shock anafilaktik karena vitamin C. Padahal vitamin C. Iya, vitamin C. Ya. Gila. Jadi kalau nggak ada indikasi betul ya ngapain? Bahkan vitamin pun, apakah kita memberikan obat vitamin itu karena ada defisiensi vitamin? Rasanya enggak juga, jarang kejadian. Nah, kemudian Jadi, Prof, kita sering orang mengatakan kalau saya jangan dikasih obat kimia dok, obat-obat herbal saja. Apakah obat-obat herbal pun itu menjamin lebih rendah risiko kemungkinannya terjadi alergi? Nah, kalau kita mau yang lebih rendah terjadi, makan tepung aja sudah. Tidak pernah ada alergi, tapi khasiatnya juga nggak ada gitu. Iya. Ya kan? Tapi- nah, nanda herbal. Saya pengen tahu sekedar herbal juga. Herbal itu harusnya diisolasi bagian mana yang aktif berfungsi sebagai obat. Karena kalau ke daun atau akar itu terjadi puluhan macam-macam alkaloid. Iya. Ya. Zat aktifnya Padahal banyak. zat aktifnya banyak. Kita padahal yang kerja mungkin ada salah satu efek. Tapi yang 99 yang lainnya tidak berefek, kita terpaksa makan. Baik. Satu. Kedua, daun muda, tua, Iya. apa Besarnya, kecilnya, iya, hanya itu- direbus atau apa kita Iya, nggak itu tahu. juga lebih hati-hati. Intinya bahwa semua yang masuk ke mulut bisa juga bikin alergi. Ini tergantung turunan. Kembali ke Kita Melisa. balik ke Melisa. Mel, kita udah banyak belajar mengenai alergi. Alergi. Kamu juga kemudian punya turunan. Berarti Saya- kan iya, belajar banyak banget kok. Lanjutin aja udah habis Melisa udah habis. waktunya ya. Mel, aku mau cuma Nanti pengen dulu, tahu rencana kamu ke depan apa? Nanti dulu, anaknya itu kan alergi juga kan? Ini mau yang mana dulu? Iya, karena aku rencana ke depannya ke sana Iya, berhubungannya. anakku kalau misalnya batuk pileknya kepanjangan ada sedikit bakat asma, tapi I'm still in denial. Gitu. Oh, ada bakat. Dia masih nggak mau terima. Oke deh, baik ya. Terus ke depannya Kamu nyanyi jadi nggak apa, akan nyanyi nggak Nggak. kan ya? Main film? Oh, main film mungkin. Oke, Film presenter. horor, film horor? Enggak, Nggak film mau. horor. Film horor film nggak apa cocok jadi Terlalu cantik. Ajaib banget sama dia nih ya. Ulang-ulang. Jadi film apa dong? Film apa? sedang ditulis ya nanti deh in end of year probably. Baru. Ya. Terus rencananya ke depan kira-kira apa? Menikah? Punya anak lagi Punya dong. anak lagi? Enggak, Iya dong. mungkin Bu Lula yang mau punya anak Kamu kan lagi. baru satu. Ya Kamu Bu baru Lula terus kenapa kalau misalkan punya suaminya kan ganteng, dianya satu kan dan cantik. bahagia, satu dan bahagia. Dan kamu nggak ada rencana ingin punya anak lagi? Saya cukup bahagia dengan satu anak, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Emang nggak ada kaitannya Pemirsa, dengan perempuan-perempuan yang gendut waktu hamil seperti saya banyak yang trauma kayak Melisa, tapi saya tidak trauma. Jangan sedih ya. Melisa, aku mau tanya juga. Sekarang dengan adanya kamu udah tahu dari Prof bahwa yoga itu tidak ini, tapi akan terus yoga dan background. It's my first love, Dr. Boyke. Kenapa? Kamu apa sih yang kamu rasakan dalam yoga itu? Kalau menurut aku it's all about belief ya. Mungkin profesor bilang yoga doesn't have anything to do dengan asma aku being nggak pernah kambuh lagi. Tapi aku soalnya dari kecil itu hidupnya beban banget dengan asma gitu, dan aku malah harus bawa inhaler, dan waktu masih kecil tuh sering banget ke rumah sakit hanya untuk diuap dan stuff like that. Dan pas aku ketemu yoga tuh it really helped me. Jadi kalau menurut aku sih Tenang, Iya. alleviate stress. Rasanya yoga, Anda silakan terus saja, nggak ada masalah. Orang asma juga all yoga, Yoga. kenapa enggak gitu loh. Yes, betul sekali. Yang pasti iya. Yang pasti kita doakan buat filmnya, kita akan nonton terakhir lihat Mel ya di film banyak banget Mel. Dan kita masih punya suatu quotes dari Kiki iya, quotes-nya. bahwa sensitivitas yang berdampak positif adalah apabila kita alergi terhadap gaya hidup yang tidak sehat. Oh manis ya. Tetap saksikan kata dokter ya. Iya, Lula. setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 9 malam. Terima kasih banyak. Jangan lupa yang versi minggunya ya pemirsa. Sampai jumpa lagi. Oh tentu dong ya. Silakan Rahel dan Bowie.
my neighbor goes walking, and when his bed is wrong, his bed goes on. When he was here like a summer that's sweet, so cool and sweet, so gentle, and when his bed is wrong, his bed goes on. Oh, but I would hurt so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I will give my heart gladly, but instead when we walk to the sea,